Tenggang udah aman. Ada bis juga tadi KJU juga full sewanya dua-duanya. Dan kami kebetulan nih ada sewanya 32 orang. Memang niatnya 32 orang. Yang penting mah protokol kesehatan ya. Yang penting protokol kesehatan, jaga jarak masing-masing. Tapi kita juga ada untuk suhu apanya itu ada. Di Kerup ada pengukur suhu tubuh, hand sanitizer, dan setiap bis kosong juga dibersihin lagi ya. Bersihin lagi. Siap Pak Tim. Oke, jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Jangan ragu-ragu lagi. Kita Ayo. juga Tenggang udah aman, di jalan juga jalan biasa aja. Nggak ada PSBB, nggak ada. Bisa hubungin kemana nih? Bisa hubungi ke Dunia Tour. Makasih Pak Tim. Oke, Sob, ini kita udah nyampe di situ Pak Tenggang nih Sob. Tadi dari Ranca Bali ya, Ranca Bali Resort, kurang lebih 10 menit. Situasi di sini masih sepi, tapi sudah dibuka, udah mulai banyak yang kesini sebetulnya. Kebetulan ini di suasananya bukan weekend. Kalau weekend balik padat seperti dulu. Gitu. Sengaja saya ngambilnya di non weekend karena supaya nggak terlalu ramai. Nanti vlognya ngacak. Ini lokasi parkiran bis. Ada bis juga tuh. Ternyata Kerup ada di sini, pemirsa, beneran aja. Nah, ayo supirnya. Bawaannya supir Kerup bawa di mana ya? Nih penampakan Kerup tetap eksis ya, walaupun yang lain kagak ada, dia udah jalan di sini. Ini dia, ternyata ada Kerup di sini, Bapak Atim. Gitu. Kumaha Pak Atim? Ini ke mana? Pak, siap. oleh-oleh Rombongan di mana Pak Tim? Kang Gadis, kata jajaran Jalan Duta ya. Oh. Sekarang Pajajaran penuh. 50% ya. Tapi sebenarnya mas sekarang udah bisa 70% ya. Hah? Oke, jadi untuk pengisian bis tidak seperti yang dulu. Sekarang itu sebetulnya udah bisa di angka 70%. Yang penting protokol kesehatan itu diikutin. Nah, untuk teknis sendiri di Kerup pakai pengukur suhu ya. Pakai ya. Ya, jadi udah disiapin untuk pengukur suhunya. Jadi dan cuci tangan, disinfektan ya, hand sanitizer ya, hand sanitizer udah disiapin. Jadi yang buat yang mau sewa-sewa bis Kerup atau menggunakan jasa kami di Dunia Tour, karena Dunia Tour sudah pasti pakai Kerup ya, silahkan ya, hubungi nomornya, nanti hubungi di nomor yang di bawah akan saya cantumin ya. Oke, kita lanjut ke area situ Patenggangnya. Terima kasih. Oke, kita sekarang berada di lokasi situ Patenggang ya. Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya. Jadi video ini saya buat tidak lain hanya untuk meyakinkan kalau kepada masyarakat bahwa situ Patenggang ini objek wisatanya sudah dibuka kembali. Ya. Kita lihat di sini ya. Nah, itu perahu-perahunya sudah banyak. Ini tadi ada 3 bis besar kesini barusan, bis dari Bogor juga ada, bis Kerup pariwisata langganan dari Dunia Tour juga. Tapi dia bawa tamu dari Jalan Surya Kencana. Tuh, dan diisi oleh 50 orang bis besar. Tadi sebelumnya juga ada bis yang lain. Nah,
Di sana itu ada objek wisata glamping ya, itu pinisi ya, itu pinisi. Oke, kita lihat tuh pinisi ya. Jadi ada dua opsi kalau misalkan mau ke pinisi itu, misalkan mau langsung ke sana bisa langsung pakai kendaraan, tapi kalau misalkan mau melalui sini lewat situ Patenggang naik perahu ya, dari sini naik perahu ke arah sana, nanti terus nanti dijemput lagi ya. Untuk mobil sendiri bisa parkir di wilayah sini ya. Oke, kita ketemu sama Pak Dadang nih. Pak Dadang ini salah seorang pengurus juga di sini di situ Patenggang. Kebetulan dia baru bangun dari sakit katanya kemarin. Oke, assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya Pak Dadang ya, udah Pak. bisa kembali ini ya. Jadi gini Pak Dadang, kemarin teh banyak pertanyaan soalnya dari apa namanya? Oh iya, ini Pak Dadang, lihat maskernya dari kita. Tadi di gerbang udah saya kasih yang jaga. Terima kasih. Ya. Oke, Pak Dadang bisa geser dikit. Dadang tolong. Angin. Pak, kayak kopi tuh. Kopi apa, Pak? Kopi itu. Gimana? Saya itu. Oke. Gimana Pak Dadang di sini tuh udah mulai dari kapan, Pak? Kita tuh udah 1 bulan Pak. Ini udah 1 bulan ya. Cuman kan efek pandemi ini prosesnya agak terlalu apa nggak ini ya, nggak bisa langsung bangkit begitu aja. Iya. Nah, mudah-mudahan lah setelah saya bikin video ini objek wisata situ Patenggang ini juga jadi kembali rame gitu kan. Ya, amin amin. Kalau udah rame kan efeknya ke semua. Si Akang yang dagang rame lagi kan kayak dulu. Ya. Amin amin. Karena bukan di kita aja sebagai tour organizer atau event organizer yang memang sekarang itu kebetulan lagi terpuruk karena imbas dari COVID-19 ini. Betul betul. Ya kedatangan saya kemari juga ingin meyakinkan, mungkin banyak yang bertanya wisata Ciwidey itu gimana sekarang. Dan kebetulan memang ada saudara yang ngundang tuh yang tadi itu. Ya. Saya tuh diundang ke sini sebetulnya. Begitu. Nah, yang penting kan protokol kesehatan ya. Betul. Betul. Objek wisata itu sudah mulai buka, tapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Betul. Ya buat sobat-sobat semuanya. Jadi jangan takut. Barusan juga ada 3 bis, yang bis terakhir itu Kerub ya? Iya, Kerub dari Bogor, langganan kita. Gitu. Nah, jadi begitu saya teh mau menggugurkan keraguan-raguan orang akan kecurigaan masalah ya, memang hati-hati itu memang harus, tapi kan di balik itu juga kita semua juga nggak mau masa mau terus-terusan begini, bukan Kang? Iya iya. Mudah-mudahan industri pariwisata baik di Ciwidey ataupun di objek-objek wisata yang lainnya juga kembali bangkit lah, supaya nggak ya begitu deh pokoknya. Ada pemasukan lah buat ke semua, mau yang dagang gorengan ke atau ke objek wisata apa wisata sendiri, parkiran yang biasanya susah parkir lenggang. Tapi ini mending ya segini. Mending. Udah mulai ini udah mulai bahkan mungkin Sabtu Minggu juga Pak Dani padat lagi ya. Padat lagi seperti kemarin gitu. Jadi ya. Mungkin terima kasih nih atas kunjungan Pak Dani datang ke sini, dan sebenarnya beliau juga untuk meyakinkan teman-teman yang biasa berwisata gitu ya. Banyak pertanyaan. Jadi jangan khawatir,
untuk objek wisata yang ada di Ciwidey itu sementara yang belum buka itu hanya Cimanggu saja pada. Cimanggu itu ada apa? Cimanggu karena memang Cimanggu itu ada sesuatu hal yang berbeda. Tapi Itu di luar jangkauan terutama kalau untuk kolam renang masih tetap kita masih punya Walini ya yang sekarang udah buka baru seminggu ini. Walini buka, yang sebelumnya kan kami itu buka terlebih dahulu pada nih objek wisata di Kabupaten Bandung itu yang namanya Situ itu hanya kami Situ Patenggang berikut dengan glampingnya. Mungkin yang Terus ya. kedua itu Cisanti yang ada di Kabupaten Bandung itu untuk objek wisata danau. Kemudian setelah kami 2 minggu buka, 3 minggu buka lah baru diikuti oleh Walini. Walini baru buka kemarin-kemarin karena kan kalau Walini itu kolam renang ya mungkin mereka juga khawatir dengan apa yang namanya kolam renang gitu ya. Terus kalau untuk datang ke sini seperti biasalah protokol kesehatan itu masih tetap kita pakai. Masker, jaga jarak, kebetulan Oh ya, punya ini promosi masker. nih buat sahabat-sahabat dunia tuh yang mau rekreasi dengan Dunia Tour. nih. Sekarang nggak pakai pin, saya kasihnya pakai ini sekarang. Pakai masker. Karena di nih. sini sudah ada gambarnya. Ini sebesar pin, Ya, ya. ya. Nah ini sangat bermanfaat. Kalau pin nggak dipakai, nggak bisa dipakai buat buka hidung ya Bang. Iya. Sekarang kita udah punya Nah, ini, balik punya lagi nih, masker ada nih. pertanyaan juga dari beberapa. Ini kan biasanya kalau orang-orang pengen ke Situ Patenggang atau ke Walini pasti ke sini atau ke Kawah Putih pasti ke sini. Iya. Nah, ada juga yang pengen ke sini langsung ke yang informasi lagi booming nih di jauh-jauh ini lagi booming. Iya. Nah, glamping. Ada apa aja tuh di glamping? Ya. Untuk sementara glamping kita punya wahana baru juga nih pada ini sekarang. Ini satu manajemen apa enggak kan? Satu manajemen. Oh. Patenggang sama glamping itu kebetulan Patenggang itu kan udah merger sama glamping Oh, yang, gitu? yang punya PT Prakarsa. Jadi kita tuh tawarkan paket wisata juga pada nih. Jadi paket wisatanya itu dari situ, bisa masuk Situ Patenggang, bisa masuk glamping, plus beberapa wahana yang ada di sana. Ya. Seperti biasa yang kemarin kita punya teras bintang, taman kelinci, kemudian punya golesat, terus punya jembatan pinisinya, Ya. dan sekarang kita pakai jembatan ponton juga yang di tengah air, Pak. Ada di tengah air itu jembatan ponton. Yang pertama itu di ujung sebelah sana pas turun dari kapal pinisi, yang kedua di ujung Patenggang ini, Pak. Ya, jadi istilahnya itu penambahan wahana di area Situ Patenggang dan glampingnya, Pak. Gitu. Kemudian kita juga punya jembatan untuk trekking sejauh 450 meter. Itu jembatan, Pak. Ini yang paling ditunggu lagi kan. Ya. Harga tiketnya sudah Harga- masuk sama ini aja semua. Normalnya berapa kan? Itu 75.000, Pak. Sudah sama ini. Sudah sama Situ Patenggang plus wahana yang ada di sana semuanya. Oh, di sana berapa wahana 75 itu? Ya, 75 itu kita punya teras bintang, kemudian taman kelinci, jembatan pinisi, view deck, kemudian golesat, kemudian ada ponton, jembatan pontonnya 2, Pak. Dari jembatan 2, plus naik perahu pada nih. Itu sekarang kita sini? lagi promosi dari sana, dari Oh, glamping promosi sana. nih. Kita lagi promosi Naik nih, perahu, jadi naik perahu ya. juga sudah termasuk paket ya. Oh. Jadi kita udah paketkan dengan naik perahu pada gitu. Mudah-mudahan nih menarik buat Amin, di amin. sana ya. Untuk saudara-saudara atau teman-teman khususnya di Bogor. Iya, Karena kan iya. kita domisili di Bogor. Banyak teman-teman dari instansi pendidikan seperti guru-guru yang mungkin udah stres dari bulan bukannya enak Kang di rumah itu Betul, malah betul, stres. betul. Biasa kerja jadi Betul. nggak kerja itu jadi Betul. stres sebetulnya. Betul. Dari awal Maret Kang, bayangin sama dengan kita karena Iya. kita itu kan industri pariwisata apalagi ya Kang tahu sendiri. Dari pertama awal Maret itu udah stop Iya. gitu. Sampai akhirnya yang sekarang alhamdulillah pemerintahan Jokowi membuka di fase new normal ini yang Iya. mudah-mudahan berangsur-angsur karena di Bogor juga macet udah normal kan. Iya. Normal lagi. Ya begitu deh. Udah macet lagi, Pak. Ya, utamanya yang di Jawa Barat yang sudah jelas-jelas itu selamat untuk wilayah Sukabumi yang sudah zona hijau. Betul. Hebat ya. Iya. Padahal sempat paling tinggi loh. Betul, betul, betul. Sukabumi sampai ratusan per harinya waktu itu. Iya. Tapi memang hebat. Mantap. Ya, oke, untuk teman-teman jangan ragu-ragu ya mau kemanapun sekarang, ayo kita dukung. Yang penting protokol kesehatan Protokol sih, kesehatan, kuncinya ya. itu aja, Ya. hal dasar ya. Bawa hand sanitizer kalau misalkan nggak pede, bawa masing-masing. Tapi kalau pemakaian jasa dunia tour itu kita ada, Ya. di bis juga ada. Iya.
belum kita kasih lagi maskernya. Kalau bawa maskernya sendiri juga nggak apa-apa, jadi double, bisa buat ganti-ganti, karena kan masker itu nggak bisa dipakai terus-terusan. Mungkin khusus untuk miniatur ya, khusus untuk miniatur ketika bawa rombongan ke sini saya tambah juga hand sanitizer-nya itu kita siapkan juga. Kemudian maskernya juga kita siapin, takut kalau ganti dan lain sebagainya badannya gitu ya, kita siapin seperti itulah. Siap. Kemudian seperti biasa kalau pemandu udah biasa kita lakukan, dan mungkin istilahnya sekarang itu akan kami tingkatkan lagi bagaimana cara memandu yang baik gitu dan ya, khusus kalau untuk miniatur itu insya Allah mungkin akan saya siapkan. Saya itu juga. udah lama banget kerja sama Pak Dadang ya, 2000 berapa kan? Dari 2009 pada 2008 2009. malah waktu masih sempat pakai bis Garuda itu 2007 kan, saya bis Garuda. Iya. Kan waktu pakai Bis bis Garuda warna hitam-hitam saya yang sekarang udah. Iya, gitulah perkembangan dunia pariwisata dan kebutuhan atau permintaan dari klien, kita berangsur-angsur dari pelayanan mulai meningkat sampai akhirnya kita menggunakan jasa Kerup pariwisata. Dan memang nomor 1 di Bogor. Jabodetabek udah pada tahu deh, paling murah kalau ukuran Jakarta itu murah Kerupnya. Betul. Iya, fasilitas wow. Oke Kang Dadang, makasih banyak ya. Nanti mudah-mudahan manfaat informasinya. Amin. Kita lanjut nanti di event berikutnya, mudah-mudahan kita cepet-cepet ketemu, sering ketemu lagi di sini ya. Amin. Yang penting Akang sehat-sehat selalu. Amin. Kita sekarang menuju glamping, didampingi oleh Pak Dadang. Ya. Nah, di sini sendiri juga di glamping ya, protokol kesehatan sangat dijaga sekali ya, khusus untuk mencuci tangan dan lain-lain penjagaannya ya. Oke. Hand sanitizer aja deh, Kang. Aman ya, tangannya dikual-kual dulu. Sip, Mak, yuk. Kang, kantornya ya. Nah, ini namanya jembatan apa Kang Dadang? Jembatan Finisi. Jembatan Finisi ya. Nah, Finisi ini sebetulnya restoran ya Kang ya? Restoran. Cuman bentuknya seperti kapal dan langsung view-nya menuju Danau Situ Patengang. Bentar. Ya. Ya, ini Finisi. Ini ya. Agak-agak lalir pemirsa ini. Numpangnya. Oh ya. Ya. Nah. Kita berada di atas. Nah, itu pemandangan Situ Patengang. Itu lagi mulai turun kabut nih. Oke. Ini yang dicari glamping. Ini. Nah, ini restorannya. Oke. Itu karena turun. Coba di mana tadi? Nah, ini Bu I ada di mana nih? Nah, ini dia buronan kita. Ya. Halo guys. Lagi apain nih? Biasa habis makan. Mantap ya? Ya mantap, ini tuh lihat tuh. Jadi ini sedang kena badai kapalnya. Tuh bagus kan? Badainya lagi ini kapalnya lagi ke bawah badai ya kapalnya. Jadi oleng. Jadi nanglet. Jadi ini badainya pas turun-turunnya Ya. kan gitu. Nih tuh, lihat udah mulai, bukan mulai, memang udah ramai lagi, situasi udah normal lagi ya. Ya. Tuh. Pemandangannya langsung. Ini yang mau tahu glamping ya. Itu jembatan apa, Kang? Itu jembatan ponton yang baru, Pak. Oh, yang tadi disebut yang tadi buat disebutin. paket itu. Yang ini satu, yang ini satu. Tapi kalau kita pakai paket juga. Kalau paket Jadi Pak, paket itu harganya 75, Bu. 75 itu udah masuk sama Situ Patenggang.
naik perahu apa enggak sih? Nah, situ Patenggang, glamping, wahana yang ada di glamping, Oh. termasuk naik perahu. Jadi bisa standby di sana mobilnya ya Kang ya? Mobilnya di sana berarti? Enggak? Mobilnya ke sini. Oh gitu. Jadi Itu. dari sini kita bisa ke Patenggang. Tuh. Udah Badannya banyak naik, ini. Naik ya? Ayo, boleh, Yuk, boleh. Naik yuk. Wih, mau ke atas? Udah. Udah survei ke sampai atas sampai lantai 3. Ibu kamarkaan ya? Iya, saya tidak bisa gerak. Padahal tadi udah makan. Awalnya dingin. Tuh, iya deh. Dari habis Waduh. dari sana Kawah Putih kan level 8. Naik turun Lihat ya udah. makanan. Angga ke atas ke lantai 3, guys. Siap. Bentar ya. Nah, kapal pinisi ini juga ini bukan hanya satu lantai, tapi 3 lantai. Barusan kita bersebut sama Bu I Hadrom itu di lantai 2. Nah ini lantai ketiganya. Tuh. Ya. 3 apa 4 nih Kang? 4 ya. Oh 3 barusan nih, keempat malah 4 lantai. Nah ini kalau bukan sama Kang Dagang agak susah nih kesini kayaknya nih. Itu udah termasuk ke sini Kang? Iya. Bebas ya, harga 75 itu ya? Bebas, Pak. Ini kalau nggak ada kabut, mantap. Nah, berhubung ini kabut, jadi pemandangan tidak terlalu jelas. Ya, ini lantai paling atas saya. Nah, ya. Nah, ini di Finisi lantai 4 ini tidak ada restoran, tapi ini khusus untuk melihat pemandangan ya, udah termasuk semuanya. Oke. Nah ini spot-spot di sini ini memang bagus untuk melihat pemandangan di sana. Nah ini jembatan yang satu lagi di mana Kang? Nyambung ke sini apa enggak? Dari ujung Patenggang ke Hmm? hutan Pak. Nanti Hmm? ke hutan tuh, dari ujung itu ke hutan. Heeh. Di hutan itu ada, sebentar kan kita ada trekking Pak. Ada Trekking. trekking dari sini masuk terus? ke hutan. Nanti pas masuk situ Patenggang, kalau memang mau jalan kaki bisa jalan kaki. Kalau mau yang naik perahu kita pakai naik perahu. Yang senang jalan kaki Udah free perahunya udah free perahunya. dari angka yang tadi itu. Iya. Jadi naik perahu itu maksudnya naik perahu yang misalkan yang mau trekking dari sini terus ke sana, Hutan. terus belok ke kiri, menyusuri hutan, trekking. Nah nanti di sana itu ada lagi jembatan yang langsung menuju ke situ Patenggang ya. Iya. Iya. Nah dari situ baru untuk balik lagi ke sini naik perahu itu perahu, sudah iya. include dari harga tiket, murah banget loh, murah ya. Terus ini jembatan terus yang tadi tuh disebutin apalagi Kang yang Teras kelinci? Bintang. Hmm? Teras Bintang. Mm-mm. Teras Bintang di atas Pak. Kalau ini apa namanya? Ini mah view deck Finisi. View deck Finisi. View deck Finisi, Taman Kelinci. Taman Kelinci itu kelihatan tuh. Nah, Di sini. Ini Taman Kelinci. Nah, ini yang mana tuh? Itu tuh. itu tuh yang ada rumah-rumah kecil tuh. Heeh. Namanya Kelinci. Kemudian yang ini trekking nih. Ini jembatan trekking sepanjang 440 meter. Yang ini tuh ada orangnya Pak. Di bawah. Ini jembatan untuk trekking. Itu langsung ke Kelinci. Golesat. Ngelewatin rumah Kelinci. Ya, jadi kan begini. Pertama kita naik Golesat, dari naik Golesat itu nanti di finish Golesat itu bisa langsung menggunakan jembatan untuk menuju kapal finish ini. Gitu. Wah, ini sebetulnya kalau di sini juga udah lumayan Kang waktunya ya. Lumayan waktunya Pak. Bisa Jadi 1 hari ngapain penuh lagi? di sini Pak. Kalau menurut kita recommendednya
tempat wisata itu semuanya bagus. Nah, kita menunggu, mudah-mudahan terang nih kan. Nah, mudah-mudahan terang lagi nih. Nah, mudah-mudahan terang. Jadi objek wisata itu kalau menurut saya semuanya bagus ya. Cuman kalau yang mau ke Ciwidey, hemat saya, kecuali ada waktu nginepnya sekitar 3 hari gitu ya. Perjalanan kan, apalagi kalau kita dari Bogor misalkan, perjalanan dari Bogor itu nyampe ke sininya itu sore ya, siang lah, paling hanya ada waktu untuk istirahat di, kalau yang nginep itu istirahat di resort atau di villa, yang nyewa villa. Nah, besoknya baru kesini nih seharian. Ini treknya lumayan soalnya ya. Iya. Bisa pagi sampai sore, Pak ya. Iya, banyak kan, panjang-panjang Kang. Terus sampai ke sana kan? Iya. 450 meter aja. 450. Oh, itu yang sana tuh? Iya, nyampe yang di sana, Pak. Itu finish Goresat kan. Finish Goresat, dari finish itu jalan kaki, istirahat, nanti masuk Taman Kelinci. Nah, kalau nggak istirahat berarti langsung ke sini, Pak. Istirahatnya mungkin di sini. Jadi turun lagi ke jembatan yang tadi, Pak, yang jembatan yang motor. Hutan. Jalan, Pak, ini mah lumayan kan? Gemar untuk trekking mah. Cuman satu saja sarannya, jangan pakai high heel gitu. Ini emang trekking itu ya, disesuaikan lah untuk ininya juga. Kalau ini tiketnya kalau menurut saya murah aja. Coba banyak yang dikunjunginnya. Nah, mungkin kalau untuk menu makan di sini mulai dari kisaran berapa, Kang? Ya kalau yang pengen beli langsung sendiri gitu. Ya kalau macam-macam ya. Kalau yang di sini mah 75.000, Pak. 60 70. Kalau yang biasa kita siapin itu ya dari 30 sampai 45 itu. Ya mendingan langsung pesan ke kita ya. Iya. Kalau grup lah ya. Kalau grup Khusus grup loh, bukan untuk individu. Kalau individu mungkin agak susah kita. Kita memang kalau dunia tur bicara untuk urusan ini pasti khusus untuk grup. Nah, ini baru sebentar aja nih ya. Baru sebentar aja. Ini lihat, kabut itu udah berubah ya. Tuh, yang tadinya terlihat itu situ itu hilang. Nah, hilang. Ini baru hitungan menit ya. Oke, jangan ragu-ragu lagi deh yang mau wisata ke Ciwidey. Silahkan hubungi Dunia Tour kalau untuk yang grup. Kalau misalkan pengen lebih langsung lagi ke Pak Dadang, nanti saya cantumin Bapak Dadang ya. Oke, Kang Dadang, ayo kita ke bawah lagi. Awalnya saya sebutin lantai 3 tuh, lantai 3 ini ya. Di sini juga view-nya langsung menuju ke arah danau. Ini cuma dihalangin sama kaca biar nggak langsung nembus anginnya. Tapi kalau yang di sana nggak dihalangin sama kaca, jadi tidak semuanya masuk ya ke angin. Nah, ini kan enak banget nih. Kita duduk di sini sambil makan, ya, sambil lihat pemandangan. Kapan lagi? Ayo ke glamping. Yuk kita ke sini, sisi kanannya ya. Ini sisi kanannya. Nah, ini mantap juga. Sama, mau ambil yang sebelah mana? Sok enggak? Ya. Nih. Ya. Tuh. Ini kabutnya tiba-tiba menghilang. Barusan mah ada. Cepet banget ya. Hah? Karena memang posisinya kita di atas ya, Kang ya. Kan posisinya Kang Dadang sambil memandang aja enak kan ya, lihat tuh jembatannya itu kayaknya ada adrenalin juga lewat jembatan itu. Iya. Ya. Iya. Kelihatannya biasa saja, tapi biasa kalau udah di tengah kayaknya ada mulai gimana gitu loh. Jadi, nah ini belum tentu berani juga. Ada maksudnya, ini panjangnya berapa kan? 240, Pak. Buset. Jembatan Cirata lewat.
340 meter. Ini mah ponton ada Pak. Ini mah ponton. Kalau yang di Sukabumi itu 320 meter suspension rig. Jembatan gantung. Waduh, lebih serem ya teman. 100 meter kah Nafna? Bukan sama. Di Sukabumi situ gunung. Ya, tapi aman lah. Aman. Cuman ini, nah lihat tuh di bawah tapaknya itu udah sekarang itu udah dilengkapi sama yang begini nih semuanya. Ini batasan-batasan ya Kang ya? Iya. Batas jarak. Protokol. Nah, protokol ini memang udah diwajibkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung ya Kang ya? Iya. Dari dinas pariwisatanya memang harus begitu. Nah di jembatan itu pun juga kita lihat ya, sama udah ditempelin semuanya, harus ada jarak. Nah itu kan yang bawa ya, jadi nggak asal dibuka, jadi jangan ragu lagi ya. Oke, yuk Kang, kita ke bawah Kang. Lihat ya, pengunjung udah semakin banyak tuh, semakin sore semakin banyak sore. Karena mungkin ini sampai jam berapa Kang? Jam 9 malam. Terus ya dingin amat ya. Nah, semakin sore semakin nyaman. Iya, makin indah. Nah, lihat tuh. Ini sudah dilengkapi dengan pembatas-pembatas, jadi tidak bisa berdesak-desakan kayak dulu kan. Di sini juga agak lumayan. Tadi itu Kemana tadi? Tadi mah kan di jembatan. Ayo mereka dia. Nah, di sini kalau ke parkiran mobil mah. Hah? Mereka parkiran mobil apa gitu? Mana itu? Ya, si Ais. Pasti Bu ke situ. Oh iya ya, tadi lewat jembatan ya. Nah, ini batas-batas ini. Bukan asal dibikin tanda-tanda, ini untuk social distancing atau physical distancing ya. Jadi menghindari kontak antar sesama demi memutus mata rantai ya. Oke, ini jembatannya goyang-goyang begitu pemirsa. Hah? Pakai sepatu gitu enggak? Nah, itu sulit tuh yang pakai sepatu yang gitu ya Kang ya. Siap. Apa-apa ini buat edukasi aja, pemberitahuan pada yang mau kesini, disesuaikan lah. Oke, kita keluar. Untuk keluarnya tidak jauh, langsung parkiran bis atau mobil. Oh iya, Kang. Siap, siap. Kang mau? Siap. Sekarang kalau parkiran bis itu di sini apa di bawah? Bisa yang di atas tadi. Oh, yang tadi ya agak atas dikit ya, nggak jauh lah. Yang penting nggak bis masuk ya. Kang Dadang, makasih banyak ya. Siap, Nanti sama-sama. mudah-mudahan manfaat informasinya. Amin. Kita lanjut nanti di event berikutnya, mudah-mudahan kita cepat-cepat ketemu, sering ketemu lagi di sini ya. Amin, amin. Yang penting Kakang sehat-sehat selalu. Amin, di sini. amin, amin. Ya, oke, makasih banyak. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.